Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jabaryanto, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Siber Asia. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang bisnis intelijen. Bisnis intelijen adalah proses, sistem, arsitektur, serta teknologi yang mengubah data mentah menjadi informasi yang memiliki makna. Informasi ini dapat mendorong tindakan pengambilan keputusan bisnis yang menguntungkan bagi perusahaan, di mana bisnis intelijen adalah sistem yang memiliki dampak langsung pada keputusan strategi, teknis, serta operasional bisnis. Tujuan utama dari bisnis intelijen adalah sebagai sarana untuk menyediakan akses interaktif terhadap data yang memungkinkan memanipulasi data serta memberi kemampuan pada manajer dalam melakukan analisis bisnis, sehingga keputusan yang dihasilkan akan lebih baik dan objektif, guna memberikan sumbangsih yang terbaik bagi perusahaan. Secara umum, bisnis intelijen adalah sistem yang membantu para manajer dalam melakukan analisis bisnis, yang membantu manajer dalam mengambil keputusan sehingga akhirnya menjadi satu tindakan. Manfaat bisnis intelijen. Jika melihat dari pengertiannya, tentu manfaat bisnis intelijen sangat banyak. Salah satu manfaat bisnis intelijen adalah menjelaskan suatu konsep serta metode untuk meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan bisnis yang didasarkan pada sistem berbasis data. Karena menyediakan kumpulan data mentah di mana data tersebut dapat diubah menjadi informasi pengambilan keputusan. Berikut merupakan manfaatnya, antara lain dapat mengintegrasikan data dan informasi sehingga meningkatkan nilai dari suatu data dan informasi yang diinginkan oleh perusahaan. Memudahkan akses dan mudah untuk dipahami, sehingga memudahkan dan mengambil kesimpulan kondisi bisnis. Membantu para manajer untuk mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana. Membantu mengambil keputusan saat kritis. Memudahkan mengukur kinerja perusahaan dengan mengukur KPI, Key Performance Indicator. Menunjukkan pencapaian KPI dengan cepat, tepat, dan mudah. Dapat mempersiapkan langkah selanjutnya untuk mengantisipasi jika terdapat indikator yang menunjukkan adanya masalah. Meningkatkan nilai investasi teknologi informasi yang ada dan digunakan perusahaan. Efisiensi pada biaya. Menghemat waktu bekerja, lebih akurat dalam mengalokasikan sumber daya perusahaan. Adapun tujuan bisnis intelijen, secara singkat, tujuan dari bisnis intelijen adalah untuk memudahkan interpretasi dari jumlah data yang besar, lalu untuk dapat mengidentifikasi kesempatan baru, dan tentunya mengimplementasikan suatu strategi yang efektif berdasarkan wawasan, sehingga dapat menyediakan keuntungan pasar yang kompetitif serta stabil bisnis jangka waktu panjang. Jika dijabarkan, tujuan adalah sebagai berikut.
Antara lain pengumpulan data di mana hal ini menggunakan database, statistik, serta pembelajaran mesin untuk menampilkan tren dalam kumpulan data besar. Pelaporan. Hal ini bertujuan untuk berbagi analisis data kepada pemangku kepentingan supaya dapat disimpulkan sebagai alat untuk mengambil keputusan. Matriks dan tolak ukur kinerja yang bertujuan untuk membandingkan data kinerja dalam saat ini dengan data historis yang digunakan sebagai alat pelacak kinerja supaya tepat sasaran. Analisis deskriptif, yaitu bertujuan untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan pengguna analisis data awal. Querying, yaitu untuk menanyakan pertanyaan terkait spesifik data. Analisis statistik yang bertujuan untuk mengambil hasil dari analitik deskriptif serta mengeksplorasi data lebih lanjut dengan statistik. Visualisasi data, yaitu untuk mengubah analisis data menjadi representasi visual yang ditampilkan dengan grafik, bagan, serta histogram supaya lebih mudah dipahami. Analisis visual, yaitu bertujuan untuk menjelajahi data dengan pencitraan visual untuk mengkomunikasikan wawasan secara cepat dan tepat sesuai dengan alur analisis. Persiapan data yang bertujuan untuk menyusun berbagai sumber data yang ada, kemudian mengidentifikasi dimensi, serta mengukur dan mempersiapkan sebagai bahan untuk analisis data. Alasan pentingnya bisnis intelijen. Bisnis intelijen dewasa ini begitu penting digunakan perusahaan karena penerapan ini dapat membantu perusahaan untuk membuat keputusan manajemen yang lebih baik, di mana keputusan ini didasarkan pada data yang ada saat ini atau periode waktu tertentu. Berikut adalah poin-poin penting alasan mengapa sangat pentingnya diterapkan bisnis intelijen. 1. Identifikasi cara untuk dapat meningkatkan profit. 2. Sebagai alat analisis perilaku konsumen. 3. Untuk memberikan data dengan kompetitor. 4. Supaya dapat melacak kinerja karyawan dengan KPI. 5. Optimalisasi proses operasional perusahaan. 6. Untuk dapat memprediksi kesuksesan perusahaan. 7. Sebagai alat untuk dapat melihat tren pasar. 8. Untuk menentukan masalah yang dialami oleh suatu perusahaan. Contoh penerapan bisnis intelijen. 1. OTLP atau Online Transaction Processing. Salah satu contoh bisnis intelijen adalah penerapan OTLP. Sistem OTLP memiliki berbagai database, misalnya database produk, pelanggan, iklan, dan lainnya. Misalnya dalam database pelanggan, di mana para pebisnis dapat memperkirakan batasan kredit yang diperoleh untuk pelanggan tertentu di angka tertentu, yang disesuaikan dengan jumlah pendapatan pelanggan. Yang kedua, penerapan bisnis intelijen pada industri perhotelan. Pada industri perhotelan ditunjukkan pada penggunaan analitik untuk mengumpulkan informasi statistik yang berkenaan dengan rata-rata hunian serta tarif kamar. Hal ini dapat membantu hotel untuk mendapatkan pendapatan agregat setiap kamar. Selain itu, industri perhotelan juga dapat membantu mengumpulkan statistik mengenai
pangsa pasar serta data dari survei pelanggan setiap hotel, sehingga dapat digunakan untuk memutuskan langkah dalam mengambil posisi kompetitif di pasar. Penerapan bisnis intelijen dalam industri perbankan. Dalam industri perbankan, memberikan efektivitas dan berbagai kemudahan di mana manajer cabang tidak perlu meminta laporan mengenai perilaku konsumen ke divisi lain. Hal ini dikarenakan dashboard yang menampilkan perilaku konsumen dapat diakses oleh semua orang dalam industri tersebut, sehingga manajer dapat memperoleh data dengan cepat mengenai konsumen mana yang dapat memberikan keuntungan. Bahkan dapat mengetahui juga konsumen mana yang harus ditolak ketika mengajukan pinjaman kepada pihak bank. Demikianlah hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.